Saya pernah berpikir bahwa cinta itu seperti operasi jantung presisi, dingin dan harus berhasil tanpa ruang untuk kesalahan. Sampai hari itu tiba, ketika pasien yang terbaring di meja operasi saya adalah Rea, pria yang pernah saya cintai lebih dari nyawa sendiri, pria yang saya tinggalkan 10 tahun lalu karena takut pada dunia yang tak pernah memahami kami. Dan kini, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah saya, tangan yang dulu memeluknya, kini memegang pisau bedah untuk membuka dadanya. Nama saya Arga Pratama, ahli bedah jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Hidup saya teratur seperti denyut jantung yang stabil, pagi di ruang operasi, malam di apartemen sepi di Sudirman, dan akhir pekan dengan keluarga di Bogor yang selalu bertanya kapan saya menikah. Saya berusia 38 tahun, sukses di mata orang lain, tapi hati saya masih membeku sejak malam itu di Yogyakarta, ketika saya memilih kabur daripada menghadapi tekanan keluarga dan masyarakat. Rea dan saya bertemu saat kuliah kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Dia mahasiswa teknik sipil, saya kedokteran. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Malioboro, saat hujan deras mengguyur Jogja. Matanya yang dalam, senyumnya yang hangat, membuat saya lupa pada segala larangan yang diajarkan orang tua, bahwa pria sejati harus menikahi wanita, punya anak, dan menjaga nama baik keluarga. Kami jatuh cinta diam-diam, bertemu di kosan sewaan, berbagi mimpi tentang masa depan yang tak pernah kami ucapkan keras-keras. Tapi tekanan datang seperti badai. Ayah Rea, seorang ustad di masjid kampung, tahu tentang kami dari bisik-bisik tetangga. Dia memaksa Rea memilih, keluarga atau saya. Rea menangis di pelukan saya malam itu, tapi pagi harinya, dia bilang, Arga, aku takut. Aku tak bisa kehilangan mereka. Saya marah, merasa dikhianati. Saya yang memilih pergi lebih dulu, pindah ke Jakarta, fokus pada karier, berpura-pura bahwa cinta kami hanyalah masa lalu yang keliru. 10 tahun berlalu. Saya menjadi spesialis jantung terkemuka, menyelamatkan ratusan nyawa, tapi tak pernah membiarkan siapapun mendekati hati saya lagi. Keluarga terus mendesak, kapan nikah, Ga? Umurmu sudah kepala 4. Saya tersenyum, bilang sibuk kerja. Padahal, setiap malam, saya ingat Rea, bagaimana dia tertawa saat kami jalan di pantai Parangtritis, bagaimana tangannya hangat di tangan saya. Hari itu, pagi yang cerah di Jakarta, saya sedang memeriksa jadwal operasi. Perawat datang tergesa, Dokter Arga, ada pasien emergensi infark miokard akut. Namanya Rea Wijaya. Jantung saya berhenti sejenak. Rea Wijaya. Bukan kebetulan. Saya berlari ke IG dan di sana dia terbaring pucat, monitor berbunyi cepat. Matanya tertutup, tapi wajahnya masih sama, rahang tegas, bibir yang dulu sering mencium saya. Rea, gumam saya pelan. Dokter residen bertanya, dokter kenal pasien. Saya menggeleng, tapi tangan saya gemetar saat memeriksanya. Kondisinya kritis, penyumbatan arteri koroner utama. Harus operasi bypass secepatnya. Dan sebagai kepala tim bedah jantung, saya yang harus memimpin. Saat mempersiapkan operasi, ingatan membanjiri. Bagaimana Rea dulu bilang, kamu akan jadi dokter hebat, Arga. Selamatkan banyak orang. Kini saya harus selamatkan dia. Tapi apakah dia ingat saya? Apakah dia tahu bahwa saya yang akan membuka dadanya? Operasi dimulai. Ruang bedah dingin, lampu terang menyilaukan. Saya membuka dada Rea, melihat jantungnya yang lemah berdenyut. Dia kuat, gumam saya pada tim. Tapi di dalam hati, saya berdoa, Tuhan jangan biarkan dia pergi. Belum saatnya kami bertemu lagi seperti ini. Setelah 4 jam yang melelahkan, operasi berhasil. Rea stabil, dipindah ke ICU. Saya duduk di luar ruangan menunggu dia sadar. Saat matanya terbuka pelan, dia menatap saya lama. Arga, suaranya lemah. Air mata saya jatuh. Ya, aku di sini. Rea sadar sepenuhnya 2 hari kemudian.
Saya datang setiap hari, pura-pura sebagai dokter yang bertanggung jawab. Tapi matanya selalu mencari saya saat saya masuk ruangan. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya pelan suatu sore saat kami sendirian. Cahaya matahari Jakarta menyusup melalui tirai, menerangi wajahnya yang masih pucat. "Saya doktermu," jawab saya datar, tapi hati saya bergejolak. Rea tersenyum tipis. "10 tahun, Arga. Kamu tak berubah. Masih dingin seperti dulu." Kami mulai berbicara. Awalnya tentang kesehatan, dia cerita gejala yang muncul belakangan, stres kerja sebagai arsitek di perusahaan besar Jakarta. Tapi lama-lama, masa lalu muncul. "Aku menikah, Arga," katanya tiba-tiba. Jantung saya seperti disayat. "Dengan perempuan yang ayahku pilihkan. Kami punya anak perempuan umur 8 tahun." Saya diam, menatap monitor denyut jantungnya. "Selamat," gumam saya. Tapi Rea melanjutkan, "Pernikahan itu kosong. Aku mencoba jadi suami baik, ayah baik. Tapi setiap malam aku ingat kamu." Pengakuan itu seperti obat penghilang rasa sakit terkuat. Saya pegang tangannya pelan. "Aku juga tak pernah lupa, Re. Tapi aku takut. Keluargaku, masyarakat kita di Indonesia ini sulit." Rea menggeleng lemah. "Aku menyesal meninggalkanmu. Saat ayah memaksa, aku takut kehilangan segalanya. Tapi aku kehilangan yang terpenting, kamu." Konflik mulai muncul. Istri Rea, Mira, datang setiap hari. Wanita cantik, lembut, tapi tatapannya curiga saat melihat saya. "Dokter Arga, terima kasih sudah selamatkan suami saya," katanya sopan. Tapi saya tahu dia merasakan sesuatu. Anak mereka, Aisyah, lucu sekali, duduk di pangkuan Rea, cerita tentang sekolah. Saya mundur, bilang pada diri sendiri, ini salah. Rea sudah punya keluarga. Tapi setiap malam, setelah syit, saya kembali ke kamarnya. Kami berbicara hingga larut, tentang mimpi yang tertunda, tentang rasa sakit yang kami pendam. Suatu malam, Rea bilang, "Aku ingin cerai, Arga. Setelah sembuh, aku ingin mulai lagi. Denganmu." Kata-kata itu seperti gempa. "Re, pikirkan anakmu. Keluargamu. Di negeri ini, kita akan dihakimi." Tapi Rea tegas. "Aku sudah hidup dalam penipuan terlalu lama. Aku ingin jujur, meski sakit." Konflik semakin dalam saat ayah Rea datang dari Jogja. Pria tua itu menatap saya dingin. "Dokter, terima kasih. Tapi Rea butuh istirahat dari masa lalu." Saya tahu maksudnya. Dia tahu tentang kami dulu. Saya mulai ragu. Apakah saya egois? Menyelamatkan nyawanya, tapi menghancurkan keluarganya. Pemulihan Rea berjalan lancar, tapi badai datang saat Mira tahu. Suatu hari, dia menemukan pesan lama di ponsel Rea, pesan dari saya yang tak terkirim 10 tahun lalu. "Kamu masih mencintai dia?" tanya Mira dengan air mata. Rea mengaku semuanya. Mira marah, menangis di koridor rumah sakit. "Aku tahu ada yang salah sejak dulu. Tapi aku pikir bisa diperbaiki. Demi Aisyah." Rea memilih saya. Dia ajukan cerai meski keluarganya mengamuk. Ayahnya bilang, "Kamu memalukan keluarga. Di mata Allah, ini dosa besar." Saya juga dihantam. Ibu saya telepon, "Arga, ada rumor di Bogor. Katanya kamu dengan pasien pria. Benarkah?" Kami malu. Saya menangis sendirian di ruang dokter. Hidup kami seperti drama sinetron, cinta terlarang, pengkhianatan, pengorbanan. Tapi ada pengkhianatan lain. Teman Rea, Andi, yang dulu iri pada kami, sebarkan rumor di media sosial. Dokter terkenal di Jakarta selamatkan mantan kekasih gaynya. Berita menyebar cepat di Jakarta yang konservatif ini. Rumah sakit dapat tekanan dari kelompok agama. Direktur panggil saya.
Arga, karirmu bagus. Tapi ini memalukan institusi. Mungkin lebih baik kamu cuti. Saya hampir menyerah. Tapi Rea bilang kita lawan bersama. Aku tak akan tinggalkan kamu lagi. Kami bertemu diam-diam di taman rumah sakit malam hari. Aku takut, Re. Tapi aku lebih takut kehilanganmu lagi. Dia peluk saya. Ini pengorbanan kita. Untuk cinta yang benar. Konflik memuncak saat kelompok demonstran datang ke rumah sakit, protes merusak moral bangsa. Kami sembunyi, tapi hati kami hancur. Badai semakin kencang. Rea keluar rumah sakit, tapi cerai belum selesai. Mira ambil hak asuh Aisyah, bilang Rea tak layak jadi ayah. Rea sedih sekali, sering menangis saat cerita tentang putrinya. Saya dukung dia, kami sewa apartemen kecil di Jakarta Selatan, mulai hidup bersama diam-diam, tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Teman-teman lama menjauh, keluarga tak hubungi lagi. Suatu hari, ayah Rea datang ke apartemen. Rea, pulanglah. Ini bukan jalan yang benar. Rea tegas, ayah, ini jalan saya. Saya mencintai Arga. Ayahnya marah, bilang dosa, ancam tak akui lagi sebagai anak. Pintu dibanting. Saya juga dipecat dari rumah sakit utama, pindah ke klinik kecil. Karier yang saya bangun runtuh. Tapi di tengah itu, cinta kami semakin dalam. Kami jalan pagi di Caredai Sudirman, pegangan tangan sembunyi-sembunyi. Rea bilang, aku bahagia, Arga. Meski dunia menentang. Pengkhianatan terakhir dari Andi, dia laporkan kami ke polisi dengan pornografi, bilang kami sebarkan the konten menyimpang. Polisi datang, tapi tak ada bukti, hanya peringatan. Kami hampir putus asa. Mungkin kita salah, Re, gumam saya suatu malam. Tapi Rea pegang wajah saya. Tidak. Cinta kita tak salah. Hanya dunia yang belum siap. Tahun berlalu. Kami pindah ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Saya buka praktik kecil, Rea kembali arsitek relance. Kami hidup sederhana, tapi damai. Rea hubungi Aisyah diam-diam, saat besar nanti mungkin paham. Mira akhirnya makan, meski tak setuju. Keluarga saya pelan-pelan terima, ibu bilang yang penting kamu bahagia, nak. Kami ikut komunitas bawah tanah, bantu orang lain yang sama nasibnya. Cerita kami jadi inspirasi bahwa cinta bisa bertahan meski dikhianati waktu dan masyarakat. Suatu sore di pantai Sanur, Rea berlutut. Arga, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Meski tak ada cincin resmi. Air mata saya jatuh. Ya, Re. Selamanya. Kami peluk di bawah matahari terbenam. Jantung kami berdetak satu irama lagi. Kini, 5 tahun kemudian kami masih bersama. Saya tetap bedah jantung di klinik Bali, selamatkan nyawa seperti dulu selamatkan Rea. Dia desain rumah-rumah indah, termasuk rumah kami yang sederhana tapi penuh cinta. Kami tak pernah menikah resmi, tapi ikatan kami lebih kuat dari apapun. Di Indonesia yang masih konservatif, kami hidup diam tapi bahagia. Pesan dari cerita kami, cinta sejati tak kenal gender, hanya kenal pengorbanan dan pengampunan. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran, membuat kami lebih kuat. Rea sering bilang, kamu selamatkan jantungku 2 kali, sekali di meja operasi, sekali dengan cintamu. Dan saya jawab, kamu selamatkan aku dari kesepian. Ini kisah kami, dramatis, penuh luka, tapi berakhir dengan damai. Karena pada akhirnya, kemanusiaan menang atas prasangka.